Bab 3. Oh, cincin roh, binatang roh, dua istilah yang sama sekali baru ini terus bergema di benak Tang San. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dugaannya benar, tetapi karena keterampilan surga misterius tidak dapat menembus kemacetan selama ini, cincin roh ini jelas merupakan terobosan. Sekarang, Jack sudah pulih, menundukkan kepalanya untuk memandang Tang San, dan berkata dengan heran. San kecil, kamu tidak mungkin menjadi anak rumput perak biru kekuatan roh penuh bawaan yang disebutkan oleh Grandmaster. Tang San mengangguk, berkata, ini aku. Jack tua berjongkok, dan menghadap Tang San. Melihatnya, Jack berkata, San kecil, aku tidak menyangka bakatmu begitu luar biasa. Sayang sekali, kamu memiliki ayah yang tidak memiliki semangat yang baik untuk diturunkan kepadamu. Kalau tidak, mungkin kamu benar-benar bisa menjadi santo roh kedua desa kami. Anda memberitahu kakek apakah Anda ingin pergi ke sekolah khusus atau tidak untuk mempelajari metode kultivasi Master Roh. Hanya tempat itu yang memiliki akses ke pengetahuan paling akurat tentang roh. Sekarang, di dalam Tang San, minat yang kuat terhadap roh telah muncul, terutama hubungan antara roh dan keterampilan surga misteriusnya sendiri, tetapi dia masih belum memiliki jawaban yang pasti segera. Kakek Jack, tidak sampai aku bertanya pada ayah. Jack tiba-tiba menyadari, bahkan anak yang cerdas bagaimanapun juga masih anak-anak, dan tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, mereka juga harus berkonsultasi dengan pendapat Tang Hao. Di matanya ada cahaya yang agak teguh. Meskipun dia benar-benar tidak ingin pergi melihat penampakan jorok itu, demi desa untuk dapat sekali lagi menghasilkan seorang guru roh, dia tidak akan berhenti. Pergilah, San kecil. Kakek akan menemanimu pulang. Jack tua diam-diam kembali tanpa anak-anak lain, membiarkan orang tua mereka mengumpulkan mereka, dan hanya membawa Tang San ini kembali ke bengkel. Sebelum tengah hari adalah waktu tidur siang rutin Tang Hao, dan bengkel itu sangat sepi. Tang Hao, Tang Hao. Jack tua tidak peduli apakah Tang Hao sedang tidur. Mengenai pandai besi yang jorok ini, dia benar-benar sangat membencinya. Jika dia tidak menempa alat pertanian dengan sangat murah, dia ingin menendang Tang Hao keluar dari desa sejak lama. Pada saat yang sama memanggil Tang Hao, Jack tua melihat sekeliling kemana-mana, pada awalnya ingin mencari kursi untuk diduduki, tetapi melihat barang-barang usang yang compang camping itu, dia dengan hati-hati tidak memiliki keberanian untuk menariknya. Usianya sudah tidak seberapa, dan dia memiliki pemikiran bahwa jika dia jatuh di sini, dia tidak hanya akan menarik otot atau mematahkan tulang. Siapa yang membuat keributan seperti itu? Suara agak marah Tang Hao bergema. Mendorong ke samping tirai pintu kamar bagian dalam, dia tanpa tergesa-gesa keluar. Dia pertama kali melihat putranya, baru kemudian mengalihkan pandangannya ke Jack. Jack tua, apa yang kamu lakukan? Jack dengan marah berkata, hari ini adalah hari kebangkitan roh putramu. Tidakkah kamu tahu betapa pentingnya ini? Keluarga orang lain memiliki kedua orang tua yang menemani. Kamu harus pergi juga, dan itu masih seperti biasa. Tang Hao, mengabaikan ejekan Jack seperti biasa, tatapannya sekali lagi beralih ke putranya, San kecil, rohmu terbangun. Ada apa? Tang San berkata, ayah, ini rumput perak biru. Rumput perak biru. Untuk beberapa alasan, meskipun tidak tertarik pada hal-hal lain selama ini, begitu Tang Hao mendengar tiga kata ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar sekaligus, dan di matanya juga menunjukkan jejak kecemerlangan yang berkilauan. Ekspresi Tang Hao berubah, hanya memperhatikan Tang San. Jack tua secara alami tidak peduli apa ekspresi pandai besi yang jorok itu, dan segera berkata, meskipun itu rumput perak biru, tetapi San kecil masih memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Tang Hao, saya telah memutuskan bahwa tahun ini kuota satu siswa desa kami pergi ke Tang San. Biarkan dia pergi ke Akademi Master Roh Utama Kota Nuoding untuk belajar. Desa akan menjamin biayanya. Rumput perak biru, rumput perak biru. Tang Hao lagi dan lagi menggumamkan beberapa kata ini, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di matanya menunjukkan cahaya kuat yang belum pernah dilihat Tang San sebelumnya. Dia berkata dengan tenang, tidak akan. Apa katamu? Aku salah dengar. Jack menggali di telinganya, mengambil kembali menatap Tang Hao. Kamu harus tahu betapa berharganya kesempatan ini. Bahkan jika desa roh kudus kita pernah menghasilkan santo roh pada suatu waktu, setiap tahun kita juga hanya memiliki satu kuota siswa. Untuk desa lain, lebih dari 2 atau 3 desa harus berbagi, kuota satu orang, tahukah kamu?
Ini kesempatan bagus. Mungkin San kecil mampu menjadi master yang ditinggikan. Tang Hao memandang Jack dengan mata dingin, apa gunanya ditinggikan? Saya hanya tahu bahwa jika dia pergi, tidak ada yang akan membuatkan saya makanan. Rumput perak biru, menurut Anda apa yang bisa dicapai dengan menanam rumput perak biru? Itu hanya semangat yang tidak berguna. Old Jack dengan paksa berkata, tapi dia memiliki kekuatan roh penuh bawaan, selama dia bisa mendapatkan cincin roh, bahkan jika itu cincin roh yang paling tidak berkualitas, dia juga segera mampu menjadi guru roh. Tuan Roh, kamu mengerti. Desa kami sudah bertahun-tahun tidak menghasilkan guru roh. Tang Hao dengan dingin berkata, ini barusan adalah tujuanmu yang sebenarnya. Mengatakan itu tidak akan berhasil, berarti itu tidak akan berhasil. Kamu bisa pergi. Tang Hao. Dalam pikiran Jack tua, api kemarahan sudah menyala secara maksimal. Tang Hao seperti sebelumnya memiliki ekspresi lesu, tidak perlu sekeras itu, aku belum tuli. Aku berkata, kamu bisa pergi. Kakek Jack, tolong jangan tersinggung. Aku masih tidak akan pergi untuk mempelajari kemampuan Master Roh. Ayah benar, rumput perak biru hanyalah roh yang tidak berguna. Terima kasih atas niat baikmu. Meskipun Jack paling membenci Tang Hao, dia masih sangat menyukai Tang San yang cerdas, dan dadanya yang dipenuhi dengan amarah yang membara secara bertahap ditenangkan. Dia menghela nafas dalam-dalam, anak yang baik, kakek tidak marah. Kalau begitu, kakek akan pergi. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Tang San buru-buru melihatnya keluar. Ayah bisa mengabaikannya, tetapi Jack adalah tetua desa, yang juga memperlakukannya dengan sangat baik. Kesopanan baginya sama sekali bukan hal kecil. Jack berjalan ke pintu bengkel dan berhenti, berbalik untuk melihat ke arah Tang Hao, berkata dengan tulus dan sungguh-sungguh, Tang Hao, seluruh hidupmu akan berakhir seperti ini, tetapi San kecil masih muda. Jika kamu tidak mempertimbangkan untuk memberinya beberapa cara mencari nafkah, jangan menahannya, maka setidaknya dia tidak akan berakhir dalam situasi yang sama seperti Anda sesudahnya. Jika Anda mengubah keputusan Anda, temui saya, oke. Masih ada 3 bulan sebelum tahun ini pendaftaran Akademi Utama Master Roh Nuoding. Saat Tang San melihat Jack tua, hatinya juga telah jatuh berkali-kali. Lagi pula, kata-kata cincin roh Su Yuntao bisa berpengaruh pada masalah terobosan keterampilan surga misteriusnya. Tapi dia tidak membiarkan ini mempengaruhi perilakunya, dia percaya dia masih punya kesempatan. Tanpa tergesa-gesa dia kembali ke bengkel. Tang Hao luar biasa tidak kembali ke ruang dalam untuk melanjutkan tidur, dan agak duduk di kursi dengan mata tertutup dan beristirahat. Ayah, kamu bisa kembali ke kamar dalam untuk tidur. Sebentar, aku akan menyiapkan makan siang. Tang Hao, matanya masih terpejam, dengan acuh tak acuh berkata, apakah kamu juga merasa sangat kecewa? Kamu juga ingin menjadi Master Roh? Tang San agak terkejut, itu tidak penting, ayah. Menjadi pandai besi juga bagus, itu juga dapat mendukung kami. Anda berjanji untuk mengajari saya cara menempa alat pertanian, kan? Tang Hao perlahan membuka matanya. Di tengah matanya, Tang San melihat suasana hati yang gelisah. Tanpa sadar, tangan kanan Tang Hao sudah terkepal erat, dan wajahnya yang sudah tampak kelabu dan tua menunjukkan jejak udara sedingin es, Tuan Roh. Apa gunanya menjadi guru roh? Belum lagi roh sampah belaka, bahkan ruh paling galak atau ruh paling kuat apa gunanya? Tetap saja tidak ada gunanya, itu saja. Suasana hati Tang Hao sangat gelisah, seluruh tubuhnya bergetar. Tang San melihat di mata ayahnya sesuatu yang berkilauan. Berlari, Tang San mencengkeram tinju Tang Hao, ayah, jangan marah, aku tidak ingin menjadi guru roh. Aku akan selalu menemanimu dan membuatkanmu makanan. Mengambil napas dalam-dalam, agitasi Tang Hao pergi secepat itu datang, dan dia dengan tenang berkata, keluarkan semangatmu dan biarkan aku melihatnya. Oke, Tang San mengangguk, mengangkat tangan kanannya. Di dalam tubuhnya, skill Mysterious Heaven diam-diam mendorong, dan dalam kesadarannya dia merasakan arus hangat yang aneh meresap dengan Mysterious Heaven skill. Cahaya biru pucat muncul di telapak tangannya, dalam sekejap, rumput kecil biru halus sudah muncul. Menatap dengan bingung ke rumput perak biru di tangan Tang San, Tang Hao berada dalam mantra linglung, untuk waktu yang lama sampai dia berangsur-angsur pulih. Dengan mata cerah dan menelan ludah, dia bergumam dengan suara rendah, rumput perak biru, itu benar-benar rumput perak biru. Dan sama dengan miliknya. Tiba-tiba,
Tang Hao dengan penuh semangat berdiri dan berjalan ke ruang dalam, gerakan tiba-tiba hampir menyebabkan dia jatuh di depan Tang San, roh rumput perak biru di tangannya larut dengan sendirinya. Ayah! Tang Hao dengan tidak sabar melambaikan tangannya, jangan ganggu aku. Sambil berbicara, dia sudah masuk melalui tirai pintu kamar bagian dalam. Tapi, aku masih punya semangat lain. Tang San masih tahu setelah kebangkitan semangat hari ini bahwa kasusnya luar biasa. Dia tidak mengajukan pertanyaan ini kepada Su Yuntao atau Jack Tua, lagi pula, mereka berdua hanya orang asing, tidak lebih. Prinsip-prinsip umum rekam harta karun surga misterius Sekte Tang. Poin pertama, jangan biarkan seseorang yang tidak dapat Anda percayai sepenuhnya mengetahui seberapa besar kekuatan yang sebenarnya Anda miliki. Tang San telah benar-benar mempelajari catatan harta karun surga misterius, dan dia bahkan lebih gigih dalam mematuhi prinsip-prinsip umum. Tirai pintu didorong ke samping dengan keras, dan Tang Hao kembali muncul ke ruang luar, wajahnya sudah penuh dengan ekspresi terkejut. Kedua matanya merah, seperti baru saja menangis. Tang San tidak membuka mulutnya, seperti beberapa saat yang lalu dia mengangkat tangan kanannya, dan dia perlahan mengangkat tangan kirinya. Kali ini, alih-alih cahaya biru, cahaya hitam samar menggelegak dari tengah telapak tangannya, dalam kilatan cemerlang yang mengembun, saat benda aneh muncul di tangannya. Itu adalah palu hitam pekat. Gagang palu panjangnya sekitar setengah ci, dengan kepala martil berbentuk silinder. Tampaknya menyerupai versi palu tempa yang lebih kecil, namun permukaan palu yang hitam pekat itu memiliki cahaya yang aneh, dan pada kepala martil silinder melingkar lingkaran samar dari pola dekoratif. Untuk beberapa alasan, tepat ketika palu muncul di tengah tangan Tang San, semua udara di ruangan itu tampak agak berat, dan Tang San seolah-olah tidak mampu menahan beban palu kecil itu hanya bisa menahannya, lengannya perlahan terkulai. Ekspresi wajahnya sudah menjadi agak pucat. Berbeda dari rumput perak biru yang tampaknya tidak membutuhkan keterampilan surga misterius yang menipis, ketika palu kecil hitam ini muncul, itu praktis menguras kekuatan internal Tang San sendiri. Dia juga hanya bisa dengan susah payah mengatur pegangannya pada gagang palu. Meskipun kelihatannya palu itu sangat kecil, tetapi sebenarnya beratnya jauh melebihi palu tempa. Ini, Tang Hao kurang dari satu langkah ke depan di depan Tang San, dan memegang palu di tangannya untuk dibawa ke depan wajahnya. Tangan Tang Hao memiliki kekuatan yang besar, setidaknya Tang San tidak lagi merasa lengannya menahan beban yang begitu besar. Tepat ketika Tang Hao mencengkeram tangannya, perasaan baik seperti darah hangat mengalir melalui nadinya membuat sebagian hati Tang San nyaman. Ayah, ada apa? Melihat palu kecil hitam itu, pancaran gelisah yang telah menghilang muncul di mata Tang Hao sekali lagi, roh kembar. Ini sebenarnya roh kembar. Nak, anakku. Tiba-tiba, Tang Hao merentangkan tangannya yang kuat, dan dengan erat memeluk Tang San ke dadanya. Dada Tang Hao sangat lebar. Mungkin karena pekerjaannya yang lama sebagai pandai besi, meskipun di permukaan dia terlihat sangat lamban, otot-otot di tubuhnya tentu tidak berkurang selama bertahun-tahun, dan dipeluknya terasa sangat hangat. Cinta ayah semacam itu membawa rasa aman yang tak tergantikan. Ayah. Tang San berhenti, agak tercengang. Sejauh yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya Tang Hao memeluknya dengan cara ini. Palu di tangannya tampaknya menjadi lebih berat, dan meskipun Tang San sangat menyukai kehangatan dari cinta ayah ini, dia bahkan lebih tidak ingin palu besi terlepas dari tangannya dan menghancurkan ayahnya. Ayah, aku tidak bisa menahannya. Tang San tidak tahan untuk mengucapkan kata-kata ini. Tang Hao melepaskan tangannya, tarik itu. Menyebar dalam cahaya hitam, beratnya menghilang. Hati Tang San terasa sangat aneh, palu ini tidak diragukan lagi adalah bibrida dengan kekuatan batin yang luar biasa keterampilan surga misterius. Tetapi mengapa dia masih tidak dapat mengangkatnya? Apalagi yang membuatnya terkejut adalah bahwa setelah memanggil palu kecil itu, kekuatan batinnya sebenarnya hampir sepenuhnya habis. Tang San belum pernah melihat ekspresi wajah ayahnya yang begitu kaya. Setiap jenis emosi kompleks muncul di wajah Tang Hao, dan setelah waktu yang lama, dia perlahan bisa mengucapkan kalimat, "Ingat, di masa depan, Anda harus menggunakan palu di tangan kiri Anda untuk melindungi dengan baik rumput di tangan kanan Anda." Selama-lamanya, Tang San mengangguk tanpa memahami alasannya. Tang Hao berdiri, langsung kembali ke ruang dalam. Sambil menyiapkan makan siang, Tang San pada saat yang sama merenungkan bagaimana hari ini dia berhubungan dengan dunia roh. Roh kembar,
Tampaknya di dunia ini sangat sedikit yang harus ada, jika tidak ayah tidak mungkin terkejut seperti itu. Sepertinya roh palu miliknya ini sangat menggerakkannya. Mengenai apa yang dia katakan, yang juga penting adalah bahwa roh-roh itu saling berhubungan dengan keterampilan surga misterius. Dalam kasusnya karena cincin roh ini justru merupakan kunci ketidakmampuannya untuk menembus keterampilan surga misterius, maka, bagaimanapun caranya, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan cincin roh untuk diuji suatu saat. Saat makan siang, Tang Hao tampak sangat pendiam, nafsu makannya juga tampak jauh lebih kecil dari sebelumnya. Tatapannya sering jatuh pada Tang San, tampaknya ragu-ragu tentang sesuatu. Setelah selesai makan siang, Tang San seperti biasa bersiap untuk merapikan piring, tetapi Tang Hao memintanya untuk berhenti. Tunggu sebentar sebelum kamu beres-beres, oke? San kecil, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin menjadi Master Roh? Tang San linglung sejenak, melihat ke arah Tang Hao, tidak mau menipu ayahnya. Dia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Tang Hao menghela nafas, wajahnya tampak lebih tua, pada akhirnya kamu masih menuju jalan ini. Dia hanya mengucapkan kalimat ini, lalu kembali ke kamarnya. Tang San menyadari, ketika Tang Hao menghela nafas, dia merasa kecewa tetapi bagaimanapun ekspresinya lebih bersyukur. Dia mengerti bahwa di dalam hati ayahnya sepertinya ada banyak hal yang tersembunyi. Membersihkan semua piring, Tang San kembali ke kamarnya dan melanjutkan pekerjaannya. Dengan tabrakan antara palu tempa dan bongkahan besi, suara dentang bergema. Meskipun dia tidak tahu kapan bongkahan besi kasar ini bisa menjadi ukuran kepalan tangan yang diminta Tang Hao, tetapi penempaan jenis ini memiliki manfaat yang tidak sedikit terkait dengan peningkatan keterampilan surga misteriusnya, dan mengenai pelatihan fisiknya, efeknya juga cukup bagus. Tang San sudah mulai mencoba menguras lebih sedikit kekuatan batin keterampilan surga misterius saat memegang palu besi jika memungkinkan. Dengan cara ini, dia bisa mempertahankan waktu dia bisa mengayunkan palu secara berturut-turut lebih lama lagi. Sejak siang dia memukul 300 kali lagi, menyadari bahwa sesekali beberapa kotoran telah dikeluarkan dari bongkahan besi. Mengangkat tirai pintu, Tang Hao masuk. Sore ini dia tampaknya tidak memalsukan alat pertanian apapun, setidaknya Tang San belum mendengar suara pemukulan yang dikenalnya. Ayah! Tang San melihat ke arah ayahnya, menghentikan palu di tangannya dan menurunkannya. Tang Hao memberi isyarat padanya untuk melanjutkan, berjalan di dekat untuk berdiri dengan tenang di satu sisi. Dia tidak mulai berbicara, hanya menatapnya. Tang San baru kemudian terus memegang palu. Sekarang pakaiannya sudah basah oleh keringat. Dengan kekuatan batinnya saat ini, dia masih belum bisa beradaptasi dengan tingkat suhu, apalagi pekerjaan fisik yang sangat berat ini. Dang, 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 dang. Suara pemukulan tak henti-hentinya bergema. Tubuh kecil Tang San dengan palu besi di tangannya pasti tidak proporsional, tapi setiap kali palu besi diayunkan tetap saja bertindak kuat. Tang Hao dalam hatinya berkata, kekuatan manusia super bawaan dan tambahan kekuatan roh penuh bawaan, tidak heran dia mampu mengayunkan palu besi meskipun sekecil ini. Kata-kata Jack tua mungkin benar, dia seharusnya tidak membiarkan keputusasaannya mempengaruhi pertumbuhan anak ini dan jalan dari sini, bahkan jika dia sendiri pergi. Melihat Tang San yang meneteskan keringat, Tang Hao akhirnya menetapkan tekadnya. Berhenti sebentar, Tang Hao mulai berbicara. Tang San menurunkan palu besi di tangannya, agak terengah-engah, diam-diam mendesak keterampilan surga misterius tubuhnya untuk menyesuaikan pernapasannya, untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Tang Hao berjalan di depan Tang San, mengambil palu besi di tangannya, dan melihat kompor di mana bongkahan besi itu bersinar merah panas di api. Mengalahkannya seperti ini, bahkan dengan 1 tahun itu tidak bisa menjadi sebesar kepalan tangan. Tang San menghadap ke atas, menatap ayahnya yang tinggi dan besar, lalu bagaimana saya harus melakukannya? Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, katakan padaku, ketika kamu mengayunkan palu tempa untuk mengalahkannya, dari bagian tubuh mana kekuatan pertama kali berasal? Tang San berpikir, lalu berkata, seharusnya pinggang, kan? Dari pinggang ke belakang, lalu di sepanjang lengan untuk mengangkat palu tempa. Tang Hao tidak membenarkan atau menyangkal pernyataan Tang San, tetapi terus bertanya, dari tubuh manusia selain otak, bagian mana yang paling penting? Ini hati. Tang San menjawab tanpa ragu sedikit pun. Jantung dan otak juga dapat menyebabkan kematian instan,
dan sementara otak masih memiliki tengkorak untuk perlindungan, jantung hanya memiliki kulit dan otot, tidak lebih. Sebagai murid Tang Sekte, dia sangat jelas tentang komposisi tubuh manusia, dan menggunakan senjata tersembunyi untuk menembus jantung musuh adalah metode yang paling efektif dan tercepat untuk menyebabkan kematian. Tang Hao berhenti sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, beritahu saya berapa banyak hati yang dimiliki seseorang." Tang San mundur, menatapnya, agak bingung. Mengatakan berapa banyak hati yang dimiliki seseorang. Jawab aku. Tang Hao dengan dingin menatapnya, sosoknya mengeluarkan tekanan yang menyebabkan Tang San tidak bisa bernapas. 1. Tang Hao menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, kamu salah. Ingat, orang memiliki 3 hati, bukan 1. 3. Tang San menatap tercengang pada Tang Hao, tidak mengerti apa yang dia maksud. Tang Hao membalikkan cengkeramannya pada palu besi, menggunakan pegangan untuk menyodok kedua betis Tang San. Di sini, pada dua otot betis orang, dengan kata lain, adalah jantung kedua dan ketiga. Jika seseorang ingin mengeluarkan seluruh kekuatan fisiknya, dalam hal itu, ia harus menggunakan 3 hati secara bersamaan untuk mendapatkan hasil. Oleh karena itu, ketika mengeluarkan kekuatan, itu pasti tidak berasal dari punggung bawah. 3 hati adalah titik awal yang benar. Ketika jantung di dalam dadamu berdegup kencang, tenaga yang berasal dari kedua betis, tenaga disalurkan ke atas, mencapai paha, melewati pinggang, punggung, lengan, dan akhirnya melepaskan. Beginilah cara memukul dengan sekuat tenaga. Hati memberi kekuatan, pinggang adalah porosnya. Perhatikan, Tang Hao mengangkat palu di tangannya, membuat Tang San mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, palu di tangannya sudah berubah arah untuk kembali, dan dengan teriakan keras yang dalam, tubuhnya setengah berputar, kedua kakinya menempel kuat ke tanah, ditemukan oleh kaki celana compang camping kedua betis tegang sejenak, seluruh dirinya menyerupai harimau ganas siap untuk musim semi. Kaki memancarkan kekuatan, pinggang memutar, dan palu tempat tidak terlihat di tengah-tengah sudah diturunkan, dengan suara dentang. Berat turun di atas potongan besi panas merah. Tang San benar-benar bisa merasakan bahwa ini hanya satu orang yang memancarkan kekuatan fisik. Tang Hao tidak memiliki kekuatan internal, dan lebih jauh lagi dia tidak melepaskan semacam kekuatan roh. Ini sepenuhnya adalah kekuatan tubuh manusia, dan bongkahan besi panas yang sebelumnya merah, masih benar-benar runtuh hampir sepertiga dari tumbukan, deformasinya sangat berbeda. Dengan kaki bagian bawah memancarkan kekuatan, mengendalikan kekuatan tubuh untuk berhasil menghubungkannya menjadi satu kesatuan, adalah bagaimana melakukan semuanya. Tang Hao menyerahkan palu besi ke tangan Tang San, "Kamu melakukannya." Oke, Tang San tidak menyangka bahwa penempaan juga memiliki metode pemogokan seperti ini. Metode sederhana memancarkan kekuatan tidak hanya dapat digunakan untuk menempa, itu juga harus dapat digunakan untuk seni bela diri sekte Tangnya. Kedua tangan mencengkeram gagang palu, meniru postur Tang Hao dari sebelumnya, kedua mata Tang San dengan kuat tertuju pada bongkahan besi panas merah. Keterampilan surga misterius perlahan-lahan bekerja jauh di dalam kaki bagian bawahnya, kedua kaki dengan kuat mencengkeram tanah. Tang San berteriak keras, kekuatan fisik kaki bersama dengan kekuatan keterampilan surga misterius meledak dari kaki bagian bawah. Menyebar dalam sekejap, pinggang berputar, melalui belakang, melintasi kedua bahu, lebih jauh ke lengan. Dia jelas merasa seolah-olah kekuatannya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, bahwa mulai dari kaki bagian bawah meletus sampai lengan mengayunkan palu besi, tubuhnya tampaknya ingin terbang dari kekuatan besar ini. Dan gelombang, palu besi itu dengan akurat menabrak gumpalan besi, mengeluarkan suara keras. Karena seluruh tubuh Tang San mengayunkan palu besi, kedua kakinya meninggalkan tanah, terhuyung maju selangkah. Palu besi itu memantul kembali, dan meskipun dia memiliki tangan giok misterius, tangannya tentu saja tidak mengalami masalah, tetapi kedua lengannya mengalami ledakan kesemutan karena kejutan pantulan. Untungnya skill Mysterious Heaven bekerja tanpa penundaan, dan sensasi kesemutan berangsur-angsur memudar. Hasilnya jelas, meskipun usia Tang San menambahkan keterampilan surga misterius, bahwa hasil ini lebih rendah dari Tang Hao jelas, tetapi dibandingkan dengan pukulan sebelumnya, efek ini bahkan lebih dari yang bisa dibuat dengan 10 sebelumnya. Melihat gerakan Tang San, Tang Hao tentu saja tidak memberikan pujian, tetapi di matanya muncul jejak tatapan heran. Pekerjaan Tang San jelas melampaui apa yang dia perkirakan.
Tang Hao tidak menyangka Tang San benar-benar menguasai metode pemancaran kekuatan ini dalam waktu sesingkat ini. Dia juga tidak tahu bahwa Tang San telah dengan susah payah mengembangkan seni bela diri Sekte Tang, tidak hanya memiliki dasar keterampilan surga misterius, tetapi mengontrol naga penangkap bangau, jalur membingungkan bayangan hantu dan juga tangan giok misterius, membuat kemampuan koordinasinya jauh melampaui yang lain, usianya. Karena pemahamannya tentang tubuh juga tidak kurang, teknik memancarkan kekuatan ini secara alami mudah untuk dipahami. Tentu saja, karena itu adalah pertama kalinya, penggunaannya masih belum terampil. Ayah, apakah aku melakukannya dengan benar? Tang Hao perlahan mengangguk, kamu mengerti efek jantung. Manusia menggunakan otot paling banyak tepatnya di betis, jadi betis adalah sumber dari semua kekuatan. Gunakan kekuatan kaki bagian bawah dengan baik, kumpulkan kekuatan untuk sangat meningkatkan usaha. Saat berbicara, Tang Hao berjalan ke sisi peniup dan duduk, dan dari bawah peniup mengeluarkan sesuatu yang ditempa dari besi kasar, dua pedal kaki seperti benda. Tang Hao menahan mereka untuk terhubung di bawah below, dan menggunakan kedua tangannya untuk menutup below. Dalam penempaan, efek below juga sangat signifikan. Logam yang dipanaskan sepenuhnya dapat ditempa lebih baik lagi, dan ini dapat menyebabkan ketangguhannya menjadi lebih kuat. Setiap balok logam, bahkan jika itu adalah logam yang sangat tidak murni, semuanya juga memiliki jiwanya sendiri. Jika suhunya tidak memadai, dan ketika menempa jika terlalu banyak kekuatan fisik digunakan, itu akan hancur. Seperti itu, bahkan jika dilebur dan ditempa kembali, bongkahan logam ini tetap hanya sia-sia. Oleh karena itu, ketika Anda menggunakan semua kekuatan Anda untuk memalu bongkahan besi harus menjaga suhunya dengan baik, memompa below juga menggunakan kekuatan kaki bagian bawah. Sejauh mungkin Anda tidak hanya dapat menjaga kekuatan fisik, Anda juga dapat menyebabkan efek below mencapai suhu yang paling tinggi. Kedua kaki menekan pedal, dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Mulai dari kaki, seluruh tubuh dengan cepat memantul ke belakang, kedua lengan secara alami mendorong pegangan below untuk membuka, kaki diluruskan dan ditekuk, sekali lagi membawa pegangan kembali. Antara datang dan kembali, below beroperasi dengan kekuatan penuh. Gerakan Tang Hao tentu saja tidak tampak cepat, tetapi setiap orang memainkan below secara maksimal. Otot-otot di betisnya mengarah ke bawah, dan saat tubuhnya dengan kepulan mengambil ritme tertentu, nyala api tiba-tiba melompat dari tengah tungku, bongkahan besi itu langsung menyala merah menyala. Kamu datang menggambar below, sesuai dengan gerakanku sekarang. Tang Hao menyerahkan kursinya kepada Tang San. Setelah sebelumnya berpengalaman memegang palu besi dan mengamati dengan cermat, Tang San duduk di kursi Tang Hao sebelumnya, dengan sangat cepat memahami metode untuk mengerjakan below, meskipun masih agak tersentak-sentak. Tapi dia dengan penuh perhatian mencatat bahwa setiap kali kekuatan dilepaskan, itu dimulai dari kaki bagian bawah. Benar saja, seperti yang dikatakan Tang Hao, dia tidak hanya menghemat banyak kekuatan fisiknya, tetapi hasilnya dibandingkan dengan sebelumnya juga jauh lebih baik. Tang Hao memegang palu tempat Tang San, dan dengan dingin berkata, menggunakan semua kekuatan Anda dalam memegang palu untuk menempa dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan fisik Anda, membebani Anda. Jika tidak memiliki metode panduan yang sesuai, mudah untuk melukai diri sendiri, dan juga dapat menyebabkan sebagian dari kekuatan fisik terbuang, tidak dapat bertindak pada logam. Mengikuti gerakan saya, Anda harus mengamati dengan penuh perhatian. Ini adalah kunci apakah Anda bisa mengalahkan gumpalan besi kasar ini menjadi seukuran kepalan tangan dalam waktu singkat. Menghirup dalam-dalam, mata Tang Hao terfokus. Setelah Tang San mengerjakan below, seluruh gumpalan besi sudah membakar api merah yang menyala-nyala, melompat, menyebabkan bagian dalam ruangan menjadi sangat panas. Saat Tang Hao bergerak, gerakannya tampaknya tidak berbeda dari sebelumnya, dari kaki ke pinggang, pinggang ke belakang, kembali ke lengan, dengan suara dentang palu besi menghantam bongkahan besi. Tepat saat palu besi memantul dari gaya reaksi, Tang Hao tiba-tiba berbelok, dengan kaki bagian bawah memancarkan kekuatan seperti sebelumnya. Ayunan rebound palu sudah naik, dia memegangnya dalam lingkaran di atas kepala, membawa suara angin yang tajam, dan sekali lagi terdengar suara keras saat menghantam bongkahan besi. Tidak hanya kecepatan serangan ini yang luar biasa, tetapi kekuatan fisiknya juga lebih kuat dibandingkan yang pertama. Palu besi melambung tinggi, dan gerakan Tang Hao dengan besarnya kenaikan palu besi tampaknya mencapai semacam harmoni yang sempurna. Tidak lebih awal tidak terlambat, hanya dalam sepersekian detik palu besi mencapai puncaknya,
tubuhnya mendorong palu besi dalam lingkaran penuh, untuk sekali lagi menghancurkan. Mata Tang San bersinar. Ini jelas merupakan metode untuk meningkatkan kekuatan, memanfaatkan kekuatan rebound dari dampak antara palu dan logam dan mengubahnya menjadi kekuatan ke bawah. Gerakan itu dikoordinasikan dengan sempurna untuk menghindari kerugian dari kekuatan rebound, dan alih-alih mengubah kekuatan fisik ini untuk secara khusus menambah pukulan. Mulai dari serangan kedua, kekuatan fisik dari setiap pukulan melampaui kekuatan penuh Tang Hao, tetapi masih di bawah kendalinya. Tang Hao bergerak lebih cepat dan lebih cepat, palu tempa memukul bongkahan besi seperti badai dahsyat, bongkahan besi terus-menerus berubah bentuk oleh ketukan palu tempa. Itu mengejutkan, ketepatan serangan Tang Hao tidak nyata. Setiap kali bongkahan besi itu dipukul, itu berkurang menjadi setengah dari ketebalan semula, dan ketika mulai menjadi rata, palu tempa di tangannya akan langsung mengenai tepi bongkahan besi itu, menyebabkannya terbalik. Dengan demikian, bongkahan besi itu secara merata menahan pukulan palunya, dan tidak hanya ditumbuk menjadi kue datar besi. Dalam sekejap, palu telah memukul 36 kali, dan kedua tangan Tang Hao mendorong palu besi untuk berputar di atas kepala. Berturut-turut dalam 3 lingkaran. Tidak sampai kekuatan palu dibubarkan, dia menghentikan palu. Wajahnya tidak merah, napasnya tidak terengah-engah, seolah-olah badai pukulan gila sebelumnya tidak dihasilkan olehnya sama sekali. Seluruh bongkahan besi, setelah hanya 36 pukulan di seluruh lingkaran kecil, dengan mata telanjang itu sebenarnya sudah sulit untuk melihat kotoran di dalamnya. Ini barusan adalah penguasaan pandai besi sejati, metode palu yang indah. Memahami. Tang Hao memandang Tang San yang tak henti-hentinya memompa belok. Tang San berpikir, lalu berkata, manfaatkan kekuatannya, aku mengerti prinsipnya. Hanya saja, ini sepertinya tidak sederhana sama sekali. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, jika Anda ingin mencapai level seperti saya, hanya ada satu cara, keterampilan berasal dari latihan. Selain itu, Anda harus ingat, jika Anda memukul sepotong logam biasa, maka ketika itu adalah paling tidak murni, itu juga kemungkinan besar akan pecah. Pada saat itu, ketika Anda mengalahkannya, kekuatan fisiknya harus lebih kecil, dan ketika kotorannya berkurang secara bertahap, kekuatan fisik Anda dapat mulai meningkat secara bertahap untuk mempertahankan efek serangan. Ini cara kontrol dinamis sangat penting. Anda perlahan-lahan berlatih sendiri, oke. Jangan membabi buta meningkatkan kekuatan dan kecepatan, akurasi sama pentingnya. Setidaknya Anda harus memahami penurunan palu, kecuali jika Anda dapat mengenai tempat manapun, apa gunanya lebih fisik kekuatan. Dengan berat palu tempa kembali ke tangan Tang San, Tang Hao berbalik dan pergi. Ayah tidak menarik kembali kata-katanya, dia benar-benar mengajarkan metode penempaannya, dan juga, dari ayah yang mengajarkan sudut pandangnya tentang hal-hal ini, semua profesi memiliki misteri mendalamnya sendiri, semuanya tidak sesederhana itu. Dalam waktu setengah bulan berikutnya, Tang San setiap hari mempraktekkan metode penempaan palu peminjaman gaya yang diajarkan Tang Hao kepadanya, meskipun memiliki controlling crane catching dragon untuk membantu mengontrol kekuatannya, dan memiliki Purple Demon Eye untuk menentukan posisi pukulan palunya, metode penempaan ini masih lebih sulit untuk dikuasai daripada yang bisa dia bayangkan. Karena itu memukul dengan seluruh kekuatannya, menggunakan kekuatan penuh itu sendiri sangat sulit untuk dikendalikan. Menarik kekuatan dari pantulan, dan sekali lagi mengontrol keseimbangan tubuh untuk memposisikan pukulan palu sangatlah sulit. Dengan meningkatnya serangan, kontrol kekuatan esensial yang diperlukan sedikit meningkat, dan rotasi tubuh yang tak henti-hentinya tidak hanya dapat menyebabkan rasa pusing, tetapi pada saat yang sama kekuatan setiap serangan jatuh juga menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Untungnya, dia sudah memukul bongkahan besi itu untuk waktu yang sangat lama, jadi kotorannya sudah sangat sedikit dan tidak mudah pecah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan berat palu tempa itu, dan mungkin sudah menghancurkannya berkeping-keping. Tapi, di tengah kursus latihan ini, penggunaan keterampilan surga misterius oleh Tang San, serta mengontrol naga penangkap bangau, tangan giok misterius dengan koordinasi mata setan ungu, semuanya maju tanpa disadari. Dari hari pertama ketika dia hanya bisa mengayun 2 kali sebelum mulai menyimpang posisinya, hingga hari ini setengah bulan kemudian, dia sudah bisa terus-menerus mengayun 7 kali, secara akurat memukul bongkahan besi tanpa kesalahan. Peningkatannya sangat jelas. Pada saat yang sama, bongkahan besi di bawah pukulan kekuatan penuhnya menjadi semakin kecil, setiap hari membawa hasil. Tentu saja,
Ini juga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan metode pembangkit tenaga kaki bagian bawah itu. Dengan metode pembangkitan kekuatan semacam ini, dia bisa sangat mengurangi konsumsi keterampilan surga misterius, memungkinkan Tang San memiliki lebih banyak waktu untuk memompa dan menempa. Awalnya ayahnya mengayunkan palu 36 kali, tetapi juga tampaknya dia memiliki kelebihan energi. Dia sendiri hanya bisa mengayun 7 kali, dia tidak tahu kapan dia bisa mencapai level ayahnya. Setiap kali Tang San memikirkan hal ini, dia segera memiliki motivasi tambahan untuk berlatih. Hari-hari ini, seolah-olah dia telah melupakan roh dan cincin roh, ketika mengolah mata setan ungu di puncak gunung di pagi hari, dia juga sangat memikirkan masalah cara mengayunkan palu. Waktu 3 bulan berlalu dengan sangat cepat, dan tepat ketika Tang San dapat mulai menggunakan palu 13 kali, Tang Hao mulai mengajarinya cara menempa alat. Metode pengajaran Tang Hao sangat langsung, persis seperti sebelumnya dia akan melakukannya sekali, lalu biarkan Tang San melakukannya lagi, dan selama dia melihat beberapa dasar dipelajari dia tidak mengganggu latihannya, tidak pernah banyak bicara, arah. Hanya di bagian penting, dia mengucapkan beberapa patah kata. Justru karena ini, setiap kali Tang Hao memberikan petunjuk, Tang San mengingatnya dengan lebih jelas.